Hadirin, Anda tidak hanya datang untuk belajar tentang perusahaan Atomi yang akan menulis ulang sejarah pemasaran jaringan, tapi juga akan diperkenalkan kepada nilai Atomi satu persatu. Sebaliknya, Atomi akan percaya diri bersaing dalam kualitas dan harga dengan toko diskon, home shopping di TV, dan pusat perbelanjaan online, di mana konsumen membeli kebutuhan sehari-hari tanpa komisi dengan menjadi bisnis yang menjual produk dengan harga rendah. Dalam hal ini, bisnis secara keseluruhan, manajemen terdiri dari legal maupun etis. Dan saat ini kami memproses pembayaran kepada pemasok kami, serta kami tidak pernah terlambat dan segera membayar mereka secara tunai. Jadi, dibanding dengan perusahaan lain, manajemen kami jauh lebih baik di dalam hal pembayaran pajak. Kami benar-benar minta staf kami untuk memastikan bahwa kami tidak bermain curang di balik layar. Dan Atomi akan terus membangun dirinya tidak hanya sebagai perusahaan yang dihormati orang, tapi juga menjadi pemimpin dalam mewujudkannya. Jika kami dapat menunjukkan bahwa Atomi dapat melakukannya dengan baik lewat metode ini, maka perusahaan MLM yang lain akan mengikutinya dan menunjukkan bahwa sejarah pemasaran jaringan akan ditulis ulang. Dari titik ini, kami tidak bisa kehilangan pijakan dan kami perlu mengabdikan diri untuk tujuan ini. Jadi inilah perusahaan yang akan Anda cari tahu. Sejak Anda mengenal alat yang dinamakan Atomi, Anda harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa berhasil? Dan pertanyaan lain adalah kenapa tidak banyak orang yang berhasil? Seorang bernama Andrew Carnegie, meski terlahir dari keluarga miskin, dia bisa jadi kaya dan mendirikan Yayasan Carnegie. Di usia tuanya dia bertanya-tanya, saya lahir di keluarga miskin. Jika saya dilahirkan di keluarga miskin lainnya, apa saya bisa sukses? Setelah memikirkannya, dia 100% yakin bisa melakukan. Bahkan jika dia dilahirkan miskin 10 kali pun, dia akan tetap sukses. Dia berpikir, kenapa banyak orang yang tidak berhasil? Akhirnya dia menemukan jawaban. Itu karena mereka tidak tahu hukum sukses. Jadi dia pikir perlu untuk berbagi hukum sukses dengan orang lain. Nah, sejak kita lahir sampai umur 30 tahun, kita mempersiapkan hidup dengan belajar. Kita bekerja dari usia 30 sampai 60 tahun. Apakah kita bekerja dengan setengah hati atau rajin? Semua orang melakukan yang terbaik agar bisa hidup baik. Setelah itu kita hidup di masa pensiun, umur 90 atau lebih. Tetapi, meski sudah mempersiapkan bekerja selama 30 tahun, akhirnya hanya 1% orang yang menjadi sukses. Mereka kaya dan berlimpah. Dan 4% orang menjadi mandiri secara finansial. Orang-orang ini tidak kaya, tapi mereka tidak perlu meminta bantuan orang lain. Lalu, 15% meninggal. 10% orang masih hidup dari gaji ke gaji. 70% sisanya dari orang-orang yang hidup dalam masa pensiun adalah mereka yang tanpa uang atau pekerjaan. 99% orang gagal dalam hidup dan hanya 1% orang yang mampu mencapai kesuksesan. Jika Anda lihat orang-orang di sekitar Anda akan merasakan hal ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana 1% berhasil dan mengapa 99% yang lainnya bisa gagal? Ternyata jawaban Carnegie adalah itu karena mereka tidak tahu hukum sukses. Jika 100 orang tahu hukum sukses, maka ke-100 orang itu akan meraih kesuksesan juga. Dan karena mereka tidak bisa sukses tanpanya, jadi saya harus memberitahu orang tentang itu. Dan sejak saat itulah hukum sukses pertama kali dikemukakan. Tapi prinsip dan hukum ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh siapa saja. Dan sekarang Stephen Covey menjelaskan hukum ini sebagai prinsip utara sejati. Bahwa utara sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu hukum sukses juga tetap. Semuanya keluarkan jari telunjuk. Sekarang arahkan ke utara. Kemana? Tunjuk. Ayo. Nah, semua orang menunjuk ke arah yang berbeda. Sepertinya banyak dari Anda yang menunjuk ini adalah utara. Dan aturan mayoritas kita akan mengatakan ini adalah utara. Apakah ini arah utara? Kita tidak bisa pastikan. Cara memastikannya?
kita perlu menggunakan alat yang namanya kompas. Tapi sebelum menggunakan kompas pun, arah utara sudah ditentukan. Kompas hanya akan membantu kita mengidentifikasi arah itu. Jadi, hukum sukses juga telah ditentukan sebelumnya. Dan jika Anda mengikuti hukum, Anda akan berhasil. Namun jika tidak, pasti Anda akan gagal. Dan ingat, ini tidak bisa dibuat siapapun. Sebaliknya, itu adalah hukum yang tetap seperti hukum alam. Jadi sudah ditentukan kan? Jika Anda sedang bertani tetapi bertentangan dengan hukum ini, maka Anda tidak akan pernah sukses.